Halo bro dan sis, salam Pancasila. Selamat bertemu kembali di Trisno Riset. Pada video yang kedua ini, saya akan mengajak bro dan sis lebih mendalami lagi perihal kecerdasan selain IQ atau Intelligence Quotient, yaitu multiple intelligency. Seperti biasa, supaya bro dan sis juga terhibur dan menambah wawasan pariwisata, kami akan mengajak kalian semua jalan-jalan masih di seputar Bali, yaitu Pantai Melasti. Nah, ada yang sudah pernah ke Pantai Melasti? Kalau belum, simak video ini ya. Ini pantai yang tergolong baru sih di Bali, tapi sudah banyak dikunjungi wisatawan. Menurut saya sih eksotis sekali. Tempatnya bagus, cocok deh buat berduaan. Haha. Nah, simak ya. Nah, di video yang kedua saya membahas formula kecerdasan yang masih sangat spesifik, yaitu IQ atau Intelligence Quotient. Terus bagaimana nih? IQ saya normal saja, bisa sukses tidak ya? Anak saya juga normal tuh cerdasannya, apa bisa sukses ke depannya? Loh, itu ada orang yang gak sekolah loh, tapi kok sukses ya? Gajinya melebihi profesor, bahkan presiden sekalipun. Aneh ya, kok bisa gitu loh. Terus apa gunanya IQ itu? Nah bro dan sis, untuk sukses banyak jalannya dan ada formulanya juga. Di samping IQ atau Intelligence Quotient, diperlukan juga EQ atau Emotion Intelligence, tentu yang bagus, dan juga Multiple Intelligence yang bagus pula tentunya. IQ memang sangat dominan diperlukan untuk mengejar sukses belajar atau bidang akademis. Nah, bagi yang IQ-nya tidak mendukung untuk mengejar bidang akademis, jangan khawatir, masih ada kecerdasan lainnya yang dapat dieksplor dan dimaksimalkan loh. Nah, nih Howard Gardner, dia menemukan yang namanya multiple intelligence. Dia seorang co-direktur Project Zero Amerika Serikat bidang pendidikan. Nah, dia menemukan kecerdasan selain IQ ini yang disebut multiple intelligence. Dan memang kenyataannya di lapangan demikian bro dan sis. Ya. Ada yang lulusan SMP jadi menteri kan? Ada yang lulusan SMA miliarder, milioner. Padahal cuma petani jeruk misalnya. Bahkan sekarang anak-anak kecil yang kreatif setiap bulan gajinya melebihi bapaknya yang doktor sekalipun. Cuma teriak-teriak mengomentari Superman kan? Tuh YouTuber kecil tuh lihat banyak sekali. Cuat-cuat mengomentari Superman saja. Oh Supermannya pakai baju begini, meloncat sana sini. Itu aja mendapat gaji yang luar biasa melebihi sarjana-sarjana. Jadi jangan cemas dan jangan khawatir kalau anak tidak bisa sukses di bidang akademis. Masih banyak jalan menuju Roma. Ya bro dan sis, ini yang perlu kalian perhatikan. Nah terus, apa sih hebatnya multiple intelligence itu?
yang menurut Howard Gardner itu ada kurang lebih 8 ya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah linguistik intelijensi. Nah, ini kepandaian berbicara, bahasa, bisa juga menulis, ya, penyair, jurnalis, penyiar, giver, jadi ya ceramah-ceramah seperti itulah. Ya. Itu orang yang mempunyai kecerdasan linguistik seperti itu. Kemudian yang kedua, logical matematik intelijensi atau arithmetical ya. Ini hitung-menghitung dan sebagainya. Nah, ini ilmuwan misalnya, akuntan, programmer, ahli matematika. Nah, pokoknya aritmetikal deh, perhitungan-perhitungan. Ini kecerdasan khusus ini. Jadi jangan iri sama orang yang pintar matematika. Nah, anak Anda atau Anda sendiri punya keahlian apa gitu loh. Ya kalau punya keahlian tinju ya bertinjulah. Kalau keahliannya karate ya karate lah. Kalau keahliannya masak ya masak lah. Jadi nggak usah iri sebenarnya, karena memang sudah mempunyai kecerdasannya sendiri-sendiri. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, intrapersonal intelijensi. Ini orang yang memiliki intrapersonal intelijensi itu ya kedepannya dia profesi yang paling cocok adalah teolog, psikolog, filsuf. Nah, ya ustadz-ustadz terkenal itu yang mempunyai intrapersonal yang luar biasa. Ya. Terus yang keempat, interpersonal intelijensi. Contohnya dosen, guru, pekerja sosial, aktor, aktris, politisi. Nah, itu interpersonal intelijensinya bagus. Contohnya Raffi Ahmad, gitu ya, aktor, ya, aktris, ya, artis, seperti itu. Yang kelima, musical intelligence. Itu komposer, dirigen, musisi, kritikus, pencipta lagu, pendengar. Jadi pendengar pun ada intelijensi. Orang yang nggak punya kecerdasan musical intelligence, dengar berkali-kali ya tetap aja nggak bisa nyanyi, kan seperti itu. Kemudian yang keenam, visual dan spasial intelijensi. Ya, ini kedepannya memang dia paling piawai, jadi pelaut, jadi pilot, pemahat, pelukir, arsitek. Jadi bro dan sis, ya seorang pelaut kan harus bisa mengukur ini seberapa jauh es di depannya. Itu kalau tidak dia nabrak es. Pilot, kira-kira cuacanya bagaimana tuh, mendungnya bagaimana itu. Dari jauh-jauh dia sudah bisa mengira-ngira. Nah, itu kecerdasan spasial. Kalau nggak punya, ya bahaya itu. Bisa jatuh pesawat. Jangan orang yang nggak punya kecerdasan ini jadikan pilot, bahaya sekali gitu. Maka terjadi kecelakaan-kecelakaan itu ya karena kelemahan ini. Orang jadi pilot ya karena kebanggaan saja, tapi tidak mempunyai kompetensi di bidang pilot. Pemahat, pelukis itu ya. Kemudian yang ketujuh, kinestetik intelijensi. Nah ini ya gerak gitu ya, seluruh kinestetik itu ya, atlet, penari, ahli bedah, pengrajin, ya olah tubuh lah, seperti itu ya, petinju ya, kemudian pebulu tangkis yang mengkaitkan semua kinestetik lah ya, gerak tubuh seperti itu. Nah maka ada seorang atlet yang terkenal tapi matematikanya nggak bisa, seperti itu ya. Ya nggak apa-apa, kalau memang nggak bisa matematika ya janganlah dipaksa ya. Karena apa? Ya kan kemarin sudah dijelaskan di video yang pertama, ya, yang kedua ya. Jadi
Kalau hipokampusnya memang bermasalah ya karena proses melahirkannya, proses kehamilannya dan lain sebagainya nggak bagus, kan ini yang akan terjadi brudensis ya. Dia punya kelemahan, tidak bisa menghitung dan sebagainya. Oke lah, kita lewati. Sekarang yang ke-8. Naturalistis intelijensi. Natural intelligence ya. Nah, ini berkaitan dengan kecerdasan tentang alam gitu ya. Contohnya Panji petualang gitu ya. Flora dan fauna peneliti alam, peneliti hewan, ahli biologi, pencipta, ya penemu-penemu modifikasi alam seperti itu. Yang bekerja di badan meteorologi, klimatologi dan geofisika itu ya harus orang-orang yang memang mempunyai naturalistis intelijensi. Kalau hanya karena terpaksa saja arahnya salah ya nggak bermutu, nggak ada hasilnya, nggak berkembang seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak mempunyai kecerdasan ya seperti ini, dia menekuni satu bidang itu sebenarnya ya akhirnya stres sendiri gitu, dan tidak suka, artinya membosankan pekerjaannya. Maka banyak orang yang sebenarnya ya tidak menghasilkan suatu karya yang bermutu, entah di bidang apa sajalah, seperti itu, tidak berkembang. Contohlah seorang dokter, kalau dia hanya dipaksa oleh orang tuanya begitu jadi dokter ya ditugaskan di tempat terpencil dia mengeluh, terus kemudian ya menyembuhkan penyakit ya hanya sesuai dengan ilmu saja, tidak berkembang gitu. Dan lain sebagainya. Tukang masak juga seperti itu. Kalau dia hanya belajar tata boga saja ya masak itu saja. Dia tidak bisa memvariasi atau mengembangkan kemampuan memasaknya sampai ya maksimal seperti itu. Terus gimana nih kalau saya nggak punya satupun dari kecerdasan itu ya? Ya sudah, ke laut aja. Ya bercanda sih Bro dan Sis ya. Ya pasti ada lah. Cuma kita itu tidak tahu aja masuk kemana sih golongan kecerdasan kita itu ya. Bro dan Sis, manusia itu dilahirkan unik. Yang tahu keunikannya, yang tahu kekhasannya, pastilah sukses dicari dan dikenali orang. Maka tugas dari orang tua ya mencari keunikan anak kita itu, kekhasan anak kita itu. Ya. Jangan bisanya memaksa anak harus begini dan harus begitu saja. Bapakmu ini dokter yang sukses lagi, kamu juga harus jadi dokter. Bapak lo bisa jadi presiden, kamu juga harus jadi presiden ya. Padahal anaknya kecerdasannya di bidang bisnis atau di bidang musik. Nah kalau anak memang punya kompetensi dan kemampuan, ya bagus, harus didukung sepenuhnya jadi apa saja gitu loh. Nah Bro dan Sis, anak harus boleh jadi apa saja. Karena negara ini membutuhkan apa saja kemampuan manusia untuk ya mengembangkan bangsa dan negara ini. Begitu banyak sektor yang bisa kita raih untuk sukses, untuk kita berkarya di negara ini. Biarkan anak menuju jalannya masing-masing, menuju kebahagiaannya masing-masing, karena dunia mereka bukanlah dunia kita. Jalannya mereka bukanlah jalan kita. Dan impian mereka bukanlah impian kita. Tugas orang tua hanyalah membangun fondasi yang kuat mulai dari sebelum lahir hingga usia akil balik atau kurang lebih 12 tahun lah ya. Ini paling rawan ya dari usia 4 bulan di dalam kandungan hingga usia 5 tahun. Ini masa emas dalam pola asuh.
Lalu, bagaimana caranya agar anak kita memiliki kemampuan multiple intelligence ini? Experience, pengalaman bro dan sis. Anak harus mengalaminya dari sejak dini. Misalnya, ajarkan anak bicara sejak dalam kandungan jika ini ingin anak pandai bicara. Ajarkan anak bertinju dari sejak dini, dari sejak kecil jika anak ingin jadi petinju. Ajarkan anak bersilat sejak dini jika ingin anaknya jadi pesilat sejati. Nah, coba tanyakan para pesilat sejati, sejak kapan mereka berlatih? Pasti sejak kecil yang hebat-hebat itu. Coba bro dan sis lihat di YouTube itu. Tanyakan. Kalau yang baru setahun 2 tahun ya bisa dilihatlah batas kemampuannya. Tapi kalau yang dari kecil ya durian pun dihimbas, besi pun dipatahkan, tiang pun ditendang. Ya kan? Itu dia. Dengan terus berlatih apapun itu, kita akan menemukan indera keenam kita. Seperti ikan itu kan punya indera keenam, kita juga punya. Atau kemampuan sejati kita bro dan sis. Jadi jangan heran anak pedagang pandai berhitung. Karena sejak dalam kandungan anak juga mengalami menghitung barang bersama ibunya gitu ya, tiap hari ya berapa harganya dan sebagainya, diajak berdagang gitu loh. Ah masa sih lo itu anak pedagang nggak bisa matematika? Ya proses kelahirannya harus yang standar seperti yang saya jelaskan di video yang dulu bro dan sis ya. Pelajari dulu video yang kedua kemarin itu sudah lengkap sekali ya. Jangan pula heran anak presiden jadi presiden. Ya karena pengalaman bersama bapaknya kan bro. Jangan pula terkejut lulusan sarjana hukum malah jadi jurnalis beken yang semestinya jadi pengacara. Ini yang namanya salah membaca kecerdasan ya. Nah, coba dengarkan ini bro dan sis ya. Nah, do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. 7 angka ini sangat istimewa loh di tangan orang yang memiliki kecerdasan musical intelligence. Ya. Ini bisa jadi uang 7 angka ini, dibolak-balik, bisa jadi lagu, bisa jadi musik, bisa memberi makan jutaan manusia. Di tangan Didi Kempot bisa jadi stasiun balapan. Neng stasiun balapan. Ya kan? Kaya juga kan mas bro. Sis Sule memiliki kecerdasan linguistik. Makanya bisa jadi miliarder dari mulutnya. Tapi awas nih bro dan sis. Apapun kecerdasannya, karakter harus bagus. Kalau tidak, ujungnya akan parah, bro dan sis. Penjara, bro dan sis. Ingat kasus-kasus besar dari orang yang memiliki kecerdasan linguistik. Bicara di luar kontrol, menyinggung perasaan orang lain, bahkan menghina kelompok lain. Menjadi masalah nasional kan? Nah, jangan sampai anak-anak kita ke depannya seperti ini. Untuk itu kita harus pula memahami karakter bro dan sis.
Nah, di video selanjutnya akan saya kupas tuntas tentang karakter atau pengendalian emosi ini. Ya, untuk kalian semua ya, agar ke depan anak dan keturunan kita memiliki kepribadian dan karakter yang sehat dan kuat. Nah, bro dan sis, masih banyak yang bisa kita bahas tentang multiple intelligence ini. Namun saya cukupkan sampai di sini dulu agar durasinya tidak terlalu panjang, tapi juga daya konsentrasi manusia tentu terbataskan. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Sekali lagi, sebagai insan Pancasilais, jangan lupa berdoa. Amin.